Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih ketemu hari ini dalam keadaan bahagia ya Bu? Bahagia. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Lahir batin ya? Alhamdulillah. Ya, nanti kita akan mengecek seberapa sehatnya kita ya. Biasanya kalau pelatihan kalau saya hanya membacakan slide saya nanti ngantuk boten. Kulinane kula niku lek teng kelas mesti saya tanya. Kalau saya yang cerita nanti kamu ngantuk apa enggak? Lihat ceritanya, Bu. Oh, lihat ceritanya. Ya, kalau ceritanya tentang pembelajaran ngantuk gitu. Tapi kan saya diceritani tentang bukan duit. Tentang duit ini kok sebelah. Oke, hari ini saya mau menyampaikan ini tagihan saya juga. Jadi setiap calon guru penggerak itu harus ditugaskan untuk menerapkan budaya sekolah, budaya positif namanya, di sekolahnya masing-masing, kemudian melakukan pengibasan kepada teman-teman di sekolah. Selain itu juga sambil nanti kita mau bermain kursis, jadi sekalian nanti di akhir kalau masih ada waktu kita kembali ke penugasan dulu. Jadi nanti hari ini saya kasihkan materinya lewat kursis lagi. Jadi sekalian semakin kita familiar, semakin kita sering main, insya Allah semakin dekat. Jadi kalau semakin dekat itu semakin kenal. Kalau semakin kenal itu semakin sayang. Kalau sudah sayang, sosok kader terus. Jadi nanti lebih gampang mengoperasikannya. Untuk memulai ini di depan sudah ada cara masuknya lewat cara yang berbeda. Kemarin tinggal gini ya. Sekarang saya buat berbeda. Contoh kalau kita menerapkan di kelas, di kelas kita pakai kursis, ada beberapa cara yang kemarin kita pakai link, yang sekarang pakai browser. Jadi calon peserta itu masuk ke browsernya masing-masing. Boleh pakai Google Chrome, boleh pakai bebas banget. Kalau memainkan saya sarankan pakai HP. Kalau mengoperasikan seperti saya pakai laptop. Kemudian itu kalau anak-anak, kalau panjenengan menghendaki lewat laptop karena tulisannya lebih besar, di semua go. Jadi karena waktunya saya nanti cuma kita menghendakinya katanya nanti jam 3 selesai. Berarti saya harus mempercepat karena ini slide-nya ada 48. Itu nanti beberapa kita lewat ingatan. Kemudian kalau Bapak Ibu menghendaki filenya nanti bisa saya kirim. Jadi yang ini kalau sebisa nanti jam 2 lebih seperempat sudah selesai. Amin. Untuk yang ini. Jadi karena setelah itu ada dua topik. Yang pertama secara teori konsepnya mengenai budaya positif. Nah, kalau yang Pak Nur Hadi pagi tadi untuk sekolah atau untuk kepala sekolah gitu, kalau saya ini lebih ke siswa kita ke murid. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan dalam menerapkan budaya sekolah kepada murid kita? Karena membangun budaya sekolah itu bisa dari dua cara, dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, yang saya lakukan ini dari bawah ke atas. Nah, mungkin juga akan kita lakukan bersama-sama. Monggo, berarti langkahnya adalah Bapak Ibu sekalian silakan pegang HP masing-masing. HP, oh monggo, kalau mereka boleh. Nah, setelah itu masuk ke browser. Browsernya boleh pakai Google Chrome, boleh pakai Google. Tapi saya menyarankan biasanya pakai Google Chrome karena apa? Sudah kalau pakai akun sudah langsung masuk akun. Tapi kayaknya kita nggak butuh akun dulu. Bebas. Ini Google Chrome. Menawi sampun panjenengan ketikkan yang tulisan di pojok kanan sebelah pojok atas sana itu mana kiri kalau dari saya. Kalau saya ke sini di sebelah kanan. Join my quiz.com. Join my quiz. Jadi nanti caranya bisa seperti ini. Jangan tinggal bilang ke anak-anak. Ketika di pencarian itu.
dulu atau tidak, tapi langsung klik atau ketik join my quiz. Sudah ada. Ya, internetnya dipastikan deh. Wis student toh. Ya ampun. Ya, kenapa kemarin kita Pak Putri menyarankan untuk pakai sendiri? Ya enggak. Saya juga pakai. Nah, kendalanya selalu begini ya. Kalau anak-anak itu sudah siap semuanya, kalau pembelajarannya membawa HP biasanya mereka sudah siap. Mungkin yang kendala 1-2 orang. Kau cek deh, sudah. Kalau sudah masuk, jadi main quiz tidak jawabkan. Jadi nanti keluar harus masukkan nama. Bu Amalia, buah Universitas sudah berhasil masuk. Bu Amalia, selamat Anda peserta pertama. Oh iya Bu. Alhamdulillah posisi menentukan ya. Bu Titi, selamat datang. Mas Arindra, Prahala, Mbak Francisca, Pak Agus, Estes. Dipandu dulu. Orang sing masuk-masuk. Sama minta bantuannya teman-temannya yang biasa kayaknya ada kendala di meja teman-teman yang mengalami kendala. Kalau kendalanya sih nggak bisa bantu, kalau kendalanya kesulitan harus kita apa bagaimana? Orang ketok enggak. Masukkan kode B. Masukkan pasal B. Yang sudah masuk 15 Itu. Juliana sudah masuk klik siapa ya klik Pak Danang klik ya. Oh iya Pak Bangs ada Pikachu mungkin nyalanya yang klik. Halo. Oh Mbak Vika. Itu 18-20 gitu. 18-14. 16 orang. Kodenya 356 252. 18-20. Kodenya 356 252. Oh iya 20 kamu nih. Terus Una Ansa Priyono, Patri, Bu Indah, Maisa Jenar. Wah ini kayak ini apa ya? Aneh dari mana ini? Yang sudah menuliskan nama klik mulai. Bu sudah tulis sampel berhasil jadi nanti. Nita, Mbak Nita. Mulai angka sendiri dituliskan kodenya. itu yang apa? Pak Rafi, Pak Genti, Bu Siti. Ada yang rindu berat nih. Bu Muci ternyata rindu berat. 35 orang, Bu Lici, Pak Satrio Diluwe. Sinten nggih? Ampun, padahal terima kasihnya ya Pak. Ini paling Pak Agus ya, lebih pedes. Pak Dwi, Pak Atmoko 67 Pak Dwi-nya. Ada yang belum? 1, 2. Makanya enak pakai HP saya. Biasanya pakai HP lebih lancar. Aku orang maksudnya. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu harus bisa mengondisikan di kelas supaya kalau ada yang kendala, teman yang lain yang sudah siap main itu bersabar untuk menunggu gurunya.
Kalau sisa kaitannya dengan paketan saya setelah habis tuh mesti kalau gitu. Paketan Ini 36 ya. Nona mungkin ya. Eni balik nonin. Oh. Kartuku sing nggih paketan lho. Antri. Apa kelahirannya 86? Cak nonton kuwi. Ya dia kan wali. Balik. 37 orang pergi hari ini sampai Alhamdulillah berhasil. Nah, Halo. oke, masukkan lo dikit. HP ini pulsanya paket wewean loh, paket wewean ra tau tuku. Gak tau tuku aku. Wewean konsumen gitu. Gak tahu dia. Gue konek teh, kongkoran Oke, teh. sudah semua ya berarti. Ada yang belum lagi. Sampel kita mulai deh. Oh, ada yang belum. Dia belum asli. Sampel, kita dengan beren. Oh, alhamdulillah sama sedoyo. Kita mulai deh. Jadi ini seperti itu contoh presentasi atau presentasi interaktif yang mau kita buat ketika di tugas. Kan di tugas ada untuk membuat presentasi nih. Seperti ini yang kita buat. Terus dimainkan. Nah, dimainkannya caranya seperti saya ini ketika Bapak Ibu ada di dalam kelas ketemu dengan anak-anak, mainkannya seperti ini. Tetapi kalau tidak ketemu maka dibuat PR. Caranya berbeda lagi. Bimbing, selamat datang. Sama game 40 kita mulai. Karena kalau yang tertinggal nanti nggak bisa nyusul. 41 Gusmit alhamdulillah sudah berhasil masuk. Nah, ini adalah slide pertama. Jadi ketika kemarin kita bikin presentasi, kita itu nuliskan judul. Nanti di slide pertama sudah dituliskan sama dia. Judulnya sudah ada, namanya itu otomatis dia yang membuat, puisinya yang menuliskan. Saya tidak menuliskan lagi. Jadi sudah membantu. Slide yang kedua, silakan dikerjakan. Jempolnya ada 7, bintangnya ada 6, yang untuk 4 orang sementara, yang tambah lagi yang asik-asik. Tapi masih ada yang marah 1 orang. Ada yang marah. Dari sini kita lagi lagi. Mana kondisi yang paling menggambarkan panjenengan saat ini? Panjenengan juga bisa melakukan ini di kelas. Bagaimana perasaan saat ini, nak? Gitu bisa melakukan polling ini. Ini namanya polling. Jadi pertanyaan, tapi tidak ada jawaban yang benar. Semua jawaban benar. Dari 41 baru 39 orang, 2 orang yang belum menjawab. Munyar-munyar sebenarnya. Ya. Terus di sebelah bawah ini ada timer. Ini timernya tergantung Bapak Ibu men-setting. Kalau timer Bapak Ibu ini tadi 1 menit ya, maka dia masih lama. Tapi kalau timernya cuma 30 detik, itu cepat sekali kalau untuk polling. Nanti banyak yang belum bisa ngisi, tapi sudah habis waktunya, jadi nggak bisa ngisi. Kalau polling saran saya waktunya agak panjang. 42, 2 orang yang belum ngisi.
Dan ini bisa dimatikan. Jadi kalau dimatikan itu tinggal klik aja yang bawah ini. Jadi dinonaktifkan sehingga karpe kita, sekarangnya gurunya untuk mau dinamikan apa enggak apa terus itu. Dua orang yang belum bisa masuk, oke. Karena waktunya habis. Nah, sudah berhasil. Pesertanya tambah satu lagi ya ternyata. Kaisar. Jadi ini hasil pollingnya bahwa 28 orang senang, kemudian 6 orang masih ngantuk, 6 orang lagi bintang apa? Energize. Jadi dia itu bersemangat gitu. Satu orang marah, satu orang sedih ini ya. Kenapa ya? Sedih. Kenapa ya marah? Semoga nanti setelah belajar ini nggak jadi marah lagi, hilang kesedihannya. Amin. Kita lanjutkan nih. Ini pertanyaan lagi, silakan diisi. Masih berupa polling, hanya 2 jawaban. Tadi pagi sudah dapat materi budaya sekolah, kemudian di situ ada contoh-contoh juga tadi disampaikan. Dan kayaknya budaya ini juga dari dulu kita pernah dapat juga nih, materi lama. Oke, 41 orang mengisi, 27 orang menuliskan sudah punya bayangan. Nah ini mau ngapain? 14 orang lagi saya masih bingung, mungkin seperti itu. Jadi dengan bekal anak-anak nanti mau melakukan apa kepada siswa saya, kepada murid saya, ya insya Allah nanti tinggal merancang aja apa yang mau dilakukan. Bisa dilanjutkan aja deh. Kayaknya tambahnya nggak begitu banyak. Waktunya pakai gini. Ya. Nah, apakah budaya positif itu? Jadi saya tadi sudah bilang bahwa kita menyampaikan di sini dalam konteks kegiatan atau pembelajaran untuk murid kita ya. Jadi monggo diikuti. Jadi nanti beberapa slide kita percepat nih. Nah, pertama sekali kita harus punya perubahan paradigma. Sebenarnya ini ada kegiatan yang mau saya berikan biar nggak ngantuk, tapi kayaknya nanti waktunya lama menghabiskan waktu. Jadi dulu ini bukan Rusia ya, maaf I-nya kehapus ya. Jadi dulu kita beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid, sepenuhnya mengontrol murid. Padahal nggak begitu amat. Jadi murid itu bisa dikontrol oleh kita kalau dia itu mau. Jadi posisinya dia mau dikontrol, makanya kita menganggapnya saya mengontrol murid ini gitu ya. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif yang berupa bujukan di sini itu efektif dan bermanfaat. Tapi nanti kenyataannya tidak demikian. Jadi kita harus membujuk siswa kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini tidak sama sekali ya. Nanti ada teori kontrol di mana di situ ada salah satunya adalah sebagai orang yang membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sekolah tidak berlaku sama sekali ya. Jadi ini paradigma yang perlu kita rubah nantinya. Kita bukan pemaksa. Karena belajar itu harus nyaman. Makanya perlu ada penyesuaian atau tadi keharmonisan di situ. Tidak ada paksaan di situ. Ikhlas. Ikhlas itu lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apapun ya. Tidak mengharapkan untuk apapun. Nah, akhirnya kita bergeser dari dua paradigma. Yang pertama adalah stimulus respon. Jadi kalau ada rangsangan pasti ada respon, itu dulu. Kemudian sekarang kita beralih ke teori kontrol, di mana di sini dicontohkan tentang pandangan kita tentang dunia. Kalau dalam teori stimulus respon, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu semuanya sama. Kebutuhan kita dengan murid sama, kebutuhan kita dengan pandangan semua, saya dengan pandangan semua itu sama. Tetapi dalam teori kontrol tidak demikian. Kebutuhan kita berbeda gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu dulu. Tapi sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Tidak hanya murid, kita juga demikian. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang agar dipandangkan sama dengan kita. Itu dulu lagi. Jadi kita sekarang berusaha untuk memahami pandangan orang lain terhadap dunia ini karena berbeda tadi. Dan seterusnya ini kurang lebih seperti itu. Di situ ada lagi orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata kita tidak demikian, tapi hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini perlu kita tanamkan kepada diri kita dan murid kita nanti. Dan biasanya teori stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Jika dia menang, dia kalah. Tetapi kalau teori kontrol ini berpikirnya semuanya menang, tidak ada yang kalah. Seperti itu ya. Nanti bisa dibaca lebih lengkap. Selanjutnya, nah poin yang pertama dalam disiplin dalam budaya positif adalah disiplin positif dan motivasi. Nah ini di sini nanti banyak tulisan ya. Disiplin sendiri sebenarnya apa sih? Jadi disiplina berasal dari kata bahasa Latin disiplina artinya belajar. Kemudian di bahasa di yang lain disiplin sama dengan berakar kata sama dengan disiplin artinya murid atau pengikut. Sehingga dimaknai bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul mengapa mereka harus mengikuti itu, suatu aliran atau ajaran itu. Sehingga motivasinya itu dari dalam pengikut itu atau murid itu. Karena dia tahu alasannya. Sama seperti murid kita bertanya atau kita menghendaki murid kita taat pada peraturan, maka mereka harus paham lebih dulu. Kenapa mereka harus taat pada peraturan? Jadi peraturan itu hakikatnya untuk mereka itu untuk apa? Seperti itu. Kemudian disiplin kalau juga dimaknai bahwa disiplin itu disiplin diri. Disiplin diri itu adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri sendiri dan bagaimana menguasai diri kita sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita percayai. Jadi disiplin itu muncul karena saya yakin saya pengen menjadi orang yang seperti itu. Saya menghargai waktu. Saya tidak menyia-nyiakan waktu saya mengisi waktu luang saya dengan manfaat karena saya pengen menjadi orang yang menghargai waktu. Seperti itu contohnya. Jadi dalam diri. Ya, dan lain-lainnya dibaca. Jadi sebagai pendidik tujuannya apa? Kita nanti harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari dalam diri mereka, sehingga kalau berperilaku itu sudah mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kebenaran umum yang dipakai dan memiliki motivasi dari dalam, bukan karena hal-hal yang di luar. Sehingga ada 3 macam motivasi ya. Ada 3 macam motivasi. Tiga macam motivasi perilaku manusia, semuanya ya. Yang pertama kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tanya ke anak-anak, ke murid-murid, kamu kenapa datangmu sebelum jam 7? Jadi masih ada juga mereka yang menjawab, karena saya tidak mau dihukum, karena saya nanti dapat sanksi, dapat poin dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau mereka punya motivasi dari dalam, mereka punya tujuan kenapa mereka datang sebelum jam 7. Karena saya ingin belajarnya lancar, saya tidak tertinggal pelajaran dan lain-lain. Jadi itu berbeda nih. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya berbuat baik, seragam saya rapi terus karena saya ingin dinobatkan jadi murid teladan misalnya. Duta SMS Mahasiswa misalnya. Seperti itu juga kurang baik. Jadi bukan dari dalam. Nah yang tiga ini adalah yang kita harapkan muncul. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka tuh tahu saya tuh pengen jadi apa, orang seperti apa. Mereka mempercayai nilai-nilai yang mereka percaya itu. Oke lanjut. Ini agak cepat-cepat ya. Tujuan disiplin positif untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah sudah ya. Kita lanjut. Nah selanjutnya bagaimana caranya kita bisa menanamkan disiplin positif. Di teorinya banyak sekali yang disampaikan ya.
Sebenarnya sudah terangkum di sini. Tapi nanti kalau kita bahas satu persatu akan lama. Ini adalah poin-poin selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas, hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan sebenarnya satu lagi yaitu penghargaan. Nah, ini yang sudah kemarin coba saya lakukan ya. Jadi kita masuk ke keyakinan kelas. Bedanya seperti ini. Jadi di sini keyakinan secara teori itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip. Kemudian karena diyakini, maka berlakunya secara universal, tidak peduli kepada siapapun itu benar. Tidak berlaku, tidak peduli dimanapun tempatnya itu pasti benar. Jadi itu yang dimaksud kebenaran secara universal. Jadi dalam keyakinan itu menggeser dari peraturan. Awalnya kita membuat peraturan, Nah, di dalam peraturan itu ada perintah, ada larangan, terus kemudian ujungnya ada sanksi atau konsekuensi, Nah, nanti di dalam kelas kita akan menggeser dari peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi biar tidak, karena motivasinya biar dari dalam. Jadi kalau misalnya ada peraturan kita harus memakai helm saat berkendara motor, gitu. Pasti ditanya kenapa jangan pakai helm? Biar selamat. Pasti jawabannya keselamatan, ya kan? Kenapa jangan pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan lain-lain? Ya, itu untuk kesehatan, kan? Nah, keselamatan, kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi bukan karena biar tidak ditangkap polisi. Kata-kata dia, Pak. Berarti kita sudah paham itu apa itu keyakinan. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Tapi kita di situ sudah dijelaskan bahwa keyakinan itu lebih bersifat abstrak, gitu, daripada peraturan. Kalau peraturan itu jelas, tidak boleh datang terlambat misalnya. Tapi di keyakinan bisa kita rubah lebih ke abstrak. Disiplin itu bisa. Disiplin itu abstrak, Peraturan tidak tertulis. Disiplin itu lebih abstrak, Oke. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kata yang positif. Jadi tidak kemudian dilarang itu jangan digunakan, jangan digunakan. Dan lain-lain itu dibahas di dalam kelas, kemudian nanti disepakati satu kelas. Seperti itu. Ini contohnya biar lebih jelas cara menuliskan keyakinan kelas. Jadi yang ini keyakinan kelas yang pertama, ini keyakinan kelas, namanya keyakinan kelas itu kelas 1 dengan kelas yang lainnya boleh berbeda, tidak harus sama, gitu ya. Tergantung kebutuhan mereka. Jadi mereka ingin jadi orang seperti apa, dibuat keyakinan masing-masing. Contoh keyakinan kelas yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini buat caket. Diapinya kelihatan, Bu. Keyakinan kelas yang pertama berarti mereka nanti meyakini bahwa setiap anggota kelas perlu belajar. Mereka meyakini itu. Kalau sudah seperti itu, insya Allah mereka nanti nggak ada lagi yang nggak mau belajar, nggak ada lagi yang nggak mengerjakan tugas, nggak ada lagi yang mengabaikan guru dan lain-lain. Setiap anggota kelas perlu senang. Kalau sudah meyakini seperti itu, maka tidak ada yang usir untuk mengganggu temannya biar nggak senang dan lain-lain. Akan berusaha membuat temannya senang dan lain-lain, seperti itu. Dan seterusnya, ini keyakinan kelas yang 1. Keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian senantiasa membantu dan lain-lain. Kemudian keyakinan kelas tipe yang ke-7, kelas 7 ini hormat. Jadi mereka meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang tersebut. Jadi barang sama orangnya harus dihormati. Gitu. Gak peduli orang itu siapa. Keyakinan kelas memang dibentuk di dalam kelas, tetapi berlakunya kepada semua orang. Saya ke anak-anak seperti itu. Jadi kita punya keyakinan kelas ini, kalau kamu saling menghormati, ya saling menghormatinya dengan semua warga sekolah, semua orang yang kalian temui di jalan, di rumah, seperti itu. Jadi lebih bersifat universal. Tapi keyakinan kelasnya punya kelas dia. Kemudian bekerja, kemudian diterima dan dimiliki, itu juga salah satu keyakinan kelas. Kalau mereka yakin kita harus diterima dan dimiliki, maka mereka akan saling di dalam kelas itu.
Nah ini nanti kalau di kan banyak sekali ya. Sekarang seperti ini, jadi kaitannya dengan keyakinan kelas itu ada hukuman istilahnya biasanya kita menyamakan ya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Padahal itu berbeda ya. Bedanya apa? Di sini sudah dirangkum dalam tabel di slide berikutnya ya. Ini contoh nih, contohnya iya, tabelnya belum keluar. Klik. Nah, kendala ada sinyal saya ya. Hadir. Ini yang lain, ini lanjutannya ya, sebenarnya di tabel ini yang bagian atas ada ya. Jadi kalau hukuman itu lebih ke arah yang negatif loh, seperti itu. Kalau restitusi sanksi ya, sanksi atau konsekuensi itu bersifat netral, dan yang positif itu ternyata yang namanya restitusi. Nanti di akhir akan saya kenalkan dengan yang namanya restitusi ya. Kalau dalam hukuman itu ada pemaksaan biasanya, kemudian kata-katanya mungkin juga kurang menyenangkan. Jadi kekerasannya dalam bentuk fisik dan verbal itu. Kemudian kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Jadi nggak ada nadanya karena dia lebih datar seperti itu. Kemudian biasanya kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Biasanya, contohnya ada anak yang tidak memakai sepatu sesuai ketentuan, sepatunya harus hitam, maka dia mendapatkan perintah untuk misalnya membersihkan toilet atau menyapu atau menyirami tanaman. Nah, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi tidak ada usaha untuk memperbaiki dari situ. Itu namanya hukuman. Tetapi kalau sanksi akan berbeda lagi. Misalnya karena sepatunya harus hitam, dia nggak pakai hitam, sanksinya mengecat sepatunya gitu, atau mencari pinjaman sepatu hitam. Nah itu sudah konsekuensi atau sanksi. Terus bedanya lagi kalau hukuman itu memberikan efeknya lebih panjang. Kalau kita inginnya memberikan jerahnya itu dia menderita gitu ya, itu maka akan lebih lama efeknya. Tetapi kalau konsekuensi tidak demikian, biasanya sebentar aja efeknya. Kalau orang misalnya menjatuhkan gelas karena nggak sengaja, maka konsekuensinya mungkin dia membersihkan biar nggak kembali orang lain dan lain-lain. Itu kan efeknya nggak begitu membekas banget, melukai dia sehingga dia merasa bersalah terus kan tidak. Tapi kalau dia coba hukumannya langsung setelah memecahkan gelas, dia diperintah untuk tadi menempel lantai mana atau lantai yang bukan di sini ya, atau membersihkan toilet dan lain-lain, itu beda. Sama guys, seperti itu guys sanksi dari hukuman. Oke. Nah, ini setelah ini silakan dikerjakan. Ini soal-soal ada 15. Mana yang hukuman, mana yang sanksi guys. Di saya tidak akan keluar jawabannya apa, karena ini ada nilainya. Ada jawaban benar, ada jawaban salah. Di sini tidak keluar, tampilnya di HP Bapak Ibu masing-masing. Soal yang pertama ini tadi ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman atau sanksi? Jadi dia terlambat tapi suruh nulis itu, apa gunanya untuk dia tidak memperbaiki keterlambatannya dia? Karena kalau dia terlambat itu bisa jadi dia ketinggalan pelajaran, maka berikan sanksi. Dia nggak boleh pulang duluan. Misalnya dia lambat 15 menit, ya jangan pulang nanti. Ketika temannya pulang 15 menit, dia masih di sekolah untuk mengejar ketertinggalannya dia. Seperti itu sanksinya lebih tepat. Masih jadi ini ya 50-50. Lanjut, ada yang nggak jawab, belum sempat menjawab. Waktunya dia diperhatikan karena 30 detik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau ini sudah paham semuanya tuh luar biasa, tinggal lanjut.
lanjutkan aja sedikit langkah untuk menerapkan budaya positif. Jadi di presentasi nanti yang ibu bapak ibu buat itu boleh mencantumkan soal, boleh mencantumkan materi, ya bebas banget. 2 detik lagi, 1 detik timer, ya. Nah, bapak ibu guru sendiri yang tahu. Saya nanti kalau nanti bapak ibu guru menyelenggarakan beberapa tidak, ini leaderboardnya yang tertinggi masih Mbak Pikachu ya, paling tinggi. Jadi nanti bisa dilihat di hasil, di laporannya nanti keluar skornya. Terus nomor berapa saja yang benar gitu ya. 8 orang saja yang masih keliru ya. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Detik, 10 detik. Ya, akhirnya habis. Siapakah leaderboardnya? Ya, di tengah-tengah kita masih bisa sempat tergeser oleh L. L itu siapa ya? L. Hukuman ya. Tapi begini, jadi tergantung konteksnya. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau misalnya ada jam PJOK, kira-kira itu hukuman apa sanksi? Sanksi mungkin ada kaitannya yang lain sudah pemanasan, dia baru datang. Maka lari keliling lapangan 2 kali. Seperti itu, jadi tergantung kasusnya seperti apa. Sanksi masih ada 3 orang. Oke. Murid diminta untuk push up 14 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa, Mbak? Mas L masih Mas L ya, Mas L ya, Mas L apa Mbak ya, Jojo ya kan? Posisinya masih di paling atas. Oke, masih ada yang sanksi tadi. Sanksi itu harus ada kaitannya ya. Dia sudah mencoret-coret kertas temannya, maka dia harus menggantikan kertas tugas tersebut. Berapa orang? Peserta kita 47, mungkin ada yang terkendala jadinya masuk lagi ya tadi ya. Oke. Kalau seperti itu biasanya pesertanya jadi tambah di sini ya. Oh ya, kejar-kejaran ini. Ojo-ojo L sama Pikachu ini duduknya bersebelahan ini ya. Ya, masih ada yang hukuman ya. Bukan hukuman ya, seperti tadi itu, tapi ke sanksi ya, atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket. Tadi ini kata Opi. Sama yang kayak tadi ya, harusnya ini benar semua. Sama kayak tadi soalnya. Ya, masih orang yang sama, nggak tahu berdua itu ya. Selisihnya cuma 10 poin sebenarnya. Ya, masih salah juga dari 5 orang, padahal ini pertanyaan ulangan ya.
ulangannya dari berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Masih ada nggak ya seperti ini? Masih diterapkan? Masih ya. Ya, tergolong apakah itu berarti? Hukuman ya? Ya, hukuman, hukum. Hukum. Nah, baik. Baik, baik. Lanjut. Masih berapa? Itu pertanyaan nomor berapa gitu? Saya nggak mundur. Oke, usus paruh. Agak cepat menjawabnya gitu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Harusnya seperti apa? Woi, hampir separuh yang sanksi nih. Ya kalau seperti itu kira-kira efeknya bisa ke yang lain-lain. Jadi ada malunya juga nanti. Ketika dia bertelanjang kaki sepanjang hari ya, kira-kira lebih membekas lebih lama apa enggak? Setelah itu dia kapok enggak? Itu biasanya ujiannya dan kapok. Gitu. Terus kira-kira dia nanti kemungkinan melakukan sepatu warna hitam itu dilanggar itu melakukan lagi apa enggak? Seperti itu ya. Tergantung juga sih sebenarnya, tergantung juga ya. Di spidol misalnya. Jadi nanti tugas kita itu memberikan alternatif harusnya nih, memberikan pilihan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini bisa mendorong tumbuhnya motivasi dari dalam diri apa enggak? Jangan-jangan motivasinya untuk menghindari yang tidak nyaman, maka itu masuk ke hukuman ya. Pak Triyono selamat datang di peringkat 5 besar, 4 besar. Oh gitu deh. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kayaknya tidak apa ini sudah Paul yang jawab ya. Langsung nanti dulu ya. Ansar. Terus ada bicara. Lanjut, semoga lebih cepat. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, kemudian tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Bermain ini maksudnya bermain bola basket atau bola basket atau sepak bola atau voli. Kartu merah. Salah.
Maisa Jinnah. Berarti yang lainnya salah, sebanyak yang salah ya. Sanksi. Ini yang hijau sanksi, betul ya? Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Selama yang diberikan itu bermanfaat untuk dia terkait dengan kesalahannya, maka itu masuk sanksi. Total semua itu. Itu semua. Maisa Jinnah, selamat datang. Saya Maisa Jinnah. Ujung-ujung itu dulu ya. Ya, masih ada yang biru. Sakti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, mau sih ya mau ya. Saya skip ya. Boleh dicek, boleh segera dijawab. Ya. Tidak pernah soalnya. Iya udah ya. Masih ada 3 orang yang belum jawab, lanjut aja. Gak mau diklik ya. Ya. Sudah. Maisa Jinnah nomor 1 lagi. Miss Amin langsung kalau 3D. Ini tadi kan sudah pernah banyak yang salah. Terakhir deh, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, ini untuk anak-anak, anak-anak kecil ya. Kejam sekali ya. Masa Jinnah yuk, kita masuk nomor 1 ya. Weh, tersangka Om Jo. Oh iya, ini senyum ya. Nyaman ya. Oke, ini masih sanksi aja ya. Oh, sebentar. Malah pantesan ya. Nah, kayaknya sudah habis ya. Ya. Sekarang kita kembali lagi. Semua kita menyadari ya, harus mulai memikirkan bahwa semua tindakan itu ada dasarnya. Kenapa sih anak-anak kita melakukan kesalahan? Pasti ada dasarnya mereka melakukan itu. Pasti ada alasannya. Salah satunya yang kita sebut di sini sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kita nanti akan mengenal beberapa kebutuhan dasar. Kita ingat lagi dulu juga pernah belajar teori kebutuhan gitu. Yang sudah ingat, yang masih ingat. Jadi setiap tindakan memiliki tujuan. Kemudian semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita, ya kan? Usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Gambarnya inilah karena ini sinyal ya. Oke, muncul lagi. Jadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan berupa kesenangan, dan yang terakhir kekuasaan, penguasaan atau kekuasaan. Bagaimana contoh mereka? Di sini disajikan satu kasus. Seorang ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD. Dia bingung menghadapi salah satu muridnya bernama Doni. Jadi anak yang lain temannya itu mengadu bahwa Doni itu sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Maka kita tidak boleh langsung ngejudge gitu. Nah, kita perlu berkomunikasi dengan anak itu. Kita tanya, kenapa? Kita tanya alasannya. Kalau dia alasannya karena ia lapar, karena orang tuanya tadi
membawakan dia bekal makanan. Maka itu masuk pada kebutuhan bertahan hidup. Kalau dia tidak makan, dia nanti bisa sakit, dia pusing, begitu gitu ya. Itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kalau alasan dia karena dia merasa senang temannya itu memperhatikan dia, karena itu perhatiannya dia. Kemudian temannya melaporkan ke gurunya bilang orang tuanya, nah, dia jadi dapat perhatian dari orang tuanya. Maka itu adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian kalau dia merasa bosan dengan bekal yang ada yang dia bawa, saya itu bosan, maka saya lebih punya teman saya. Nah itu maka kebutuhan untuk bebas memilih, jadi bebas punya pilihan menu makanan. Kemudian dia akan memperoleh kesenangan kalau dia beralasan dia iseng, ya. Dia menikmati ketika temannya itu berita, kemudian itu lucu menurut dia, itu masuk kesenangan. Kemudian tentang kekuasaan dia merasa hebat sehingga saya mampu untuk memaksa kamu memberikan makanan gitu ya. Ini gampang sekali. Jadi nanti kaitannya adalah kita harus mengenal kembali apa yang dilakukan anak kita itu sebuah kesalahan, kita mencari tahu ya kenapa. Nah, para guru di sini adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi memenuhi kebutuhan itu bisa dengan dua jalan, negatif dan positif. Tugas kita adalah mengarahkan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita secara efektif dengan hal yang positif kok gitu. Dengan cara ini. Nah, oke. Lanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, di sini ini berdasarkan teori punyanya Diana Dosen, itu ahli ya dalam bukunya restitusi. Jadi model disiplin yang berpusat pada murid seperti itu. Nah, caranya dengan pendekatan restitusi yang tadi. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah penghukum. Ciri-cirinya kayak apa guru penghukum itu ya? Biasanya dia melakukan hukuman fisik atau verbal. Hukuman yang kayak tadi ya, bukan sanksi hukuman. Kemudian menurut dia, pendapatnya dia bahwa sekolah itu memerlukan sebuah sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam, menekan murid lebih dalam lagi. Seperti itu. Kemudian menurut dia pembelajaran yang berhasil itu adalah hanya pembelajaran caranya dia saja. Itu tipe penghukum. Kemudian tipe kedua membuat orang lain merasa bersalah, Biasanya dia ketika ada anak melakukan kesalahan dia menggunakan kesaktiannya, menggunakan keheningan, dia menggunakan suara yang halus. Dia mengontrol melalui persuasi ya. Dia apa namanya istilahnya? Oh, itu tadi teman saya. Dia membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa tidak berharga, merasa mengecewakan. Kamu sudah mengecewakan saya. Misalnya seperti itu. Itu posisinya adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi murid nanti tidak akan malah bersemangat untuk memperbaiki diri, tapi dia merasa bersalah, merasa tidak berguna, mengecewakan, seperti itu ya. Kemudian tipe yang ketiga, tipe teman. Ini tidak menyakiti murid, kemudian dia mengatur dia persuasi tadi. Kamu tenang gitu ya. Kemudian ada segi positif dan negatifnya. Kalau segi positifnya hubungan murid dengan guru itu baik, gitu ya, dekat. Kemudian sisi negatifnya bisa jadi ketergantungan. Kalau seseorang guru terlalu sering berposisi sebagai teman, maka mungkin ketika dia butuh sesuatu karena dia berbuat salah, kemudian guru tidak dapat memenuhi, maka dia akan kecewa. Saya kira ibu itu teman saya, pasti seperti itu ya. Saya kira ibu itu akan selalu ada untuk saya, misalnya seperti itu. Kemudian ada ketergantungan, kemudian murid juga akan membedakan guru. Dia akan memilih guru ini loh selalu membantu saya, guru ini selalu gitu. Jadi tidak mau dengan guru yang lain. Kemudian pemantau, ini posisi yang keempat. Jadi dia bersikap mengawasi berdasarkan pada peraturan yang ada. Dia punya data-data, jadi dia lebih mencatat kesalahan, kemudian sanksinya ini mencatat jadi berdasarkan data. Dia mengandalkan hitungan catatan sebagai bukti. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi dia sebagai mentor. Dia berbuat bersama murid untuk memperbaiki kesalahan murid itu. Dia mendampingi murid, kemudian mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab terhadap
ada perilakunya. Kemudian ya mendukung murid menemukan solusi seperti itu nak. Ya. Menurut panjenengan semua yang harusnya kita lakukan yang mana? Manajer, wah biasa. Saya dulu belum apa dulu yang mana ya? Iya, jadi harus banget. Jadi diharapkan nanti kita semuanya bisa menjadi manajer dalam kontrol positif, dalam kontrol terhadap anak. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, nah, oke, itu dilewati saja. Bapak ini sudah kami tadi harus menjadi manajer. Jadi manajer itu seperti apa? Jadi manajer itu posisinya kita sudah menguasai sebagai teman dan pemantau. Jadi seorang manajer itu punya kemampuan untuk menjadi teman dan pemantau. Kadang kita tergantung dengan murid kita. Kalau dia sudah bisa kita kondisikan kita sebagai manajer, kadang dia belum. Dia harus dikasih dulu dengan kita sebagai teman, turun dulu levelnya kita sebagai teman. Kemudian suatu saat kita sebagai pemantau. Kalau dia sudah matang, maka kita sebagai manajer. Dia sudah bisa menentukan solusi dari permasalahannya sendiri, maka kita membimbing saja, menemani ini. Tergantung situasi. Oh ya, ini nggak saja. Ini tadi teori kesalahan. Nah, yang terakhir nih tentang restitusi. Jadi restitusi itu apa? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, biasanya dia terkecil, oh ini bertekad dengan temannya, maka dia akan terpisah dengan kelompoknya, istilahnya seperti itu. Nah itu kalau melalui restitusi kita akan mengembalikan dia ke kelompoknya. Itu. Jadi prosesnya kolaboratif antara guru dan murid atau dengan murid yang lain. Ciri-cirinya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan tidak hanya ditegur, tapi juga belajar dari situ supaya nantinya lebih baik. Memperbaiki hubungan, bukan sebaliknya. Jadi antara orang yang berbuat salah dengan yang disalahi, hubungannya harus menjadi lebih baik, bisa dicapai dengan restitusi. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan dipaksakan. Kemudian lagi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Jadi mereka menyadari dirinya tuh jadi orang yang kayak apa sih. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya kita belajar itu. Kemudian cara yang paling baik fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Sehingga kalau fokus pada karakter itu tindakan berikutnya itu akan ikut. Kalau dia karakternya sudah baik, tindakannya pasti akan lebih baik nanti. Diskusi menguatkan fokus pada solusi. Nah, tidak fokus pada kesalahan, tapi fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya pernah melakukan praktek segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Dalam bentuk segitiga ini ada 3 langkah di dalam yang warna kuning. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang berlaku salah, gitu ya, maka kita stabilkan identitasnya dulu. Pertama kita harus meyakinkan bahwa dia sadar kalau dia salah ya. Kadang anak yang merasa bersalah, ada yang anak yang melakukan kesalahan itu sadar terus berlarut-larut dalam kesalahannya. Nah, maka kita harus menstabilkan identitas. Bilang ke dia bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah bersalah. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi pastikan kalau dia itu sadar bahwa dia itu sudah yakin kalau dia melakukan hal yang salah tadi. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain berbuat yang salah tadi? Gitu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kamu itu pengen jadi orang seperti apa sih? Gitu. Apakah ini benar? Apakah yang sudah kamu lakukan ini benar? Ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah dari sini nanti baru dibimbing untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat gitu. Dibimbingnya kira-kira kalau kamu tadi bertengkar dengan temanmu gitu, kita bimbing dia bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Itu jelas-jelas salah ya, bertengkar dengan temannya. Ya, mungkin dia akan berpikir juga ya, gimana ya? Minta maaf biasanya. Satu minta maaf. Apakah cukup minta
saja tidak kan, harus diperbaiki kesalahannya itu. Jadi dia berpikir lagi, berarti dia harus menyadarkan dirinya sendiri, teman-temannya juga di kelas bahwa bertengkar itu tidak baik. Entah bagaimana caranya, apakah dia mau ngajak diskusi teman-temannya dan lain-lain. Contoh yang paling mudah itu ketika dua anak bertengkar di lapangan gelut, kemudian tinju-tinjunan, tarik-tarikan dari situ, terus copot kancingnya 3 misalnya gitu. Nah, kita panggil gitu. Kita tanyain kenapa dan sebagainya gitu. Terus kita arahkan kepada yang dirugikan itu. Gimana kamu nanti gitu ya? Yang saya sudah bilang merasa bersalah, yang satunya dia dirugikan. Gitu. Saya nanti pasti kalau sampai rumah saya dimarahi oleh ibu saya karena baju tadi saya rusak. Oleh karenanya maka ditawarkan kepada si yang berbuat salah. Kamu bisa memperbaiki caranya gimana? Saya akan memperbaiki bajunya. Saya akan menjahit bajunya. Atau kita yang membina. Kamu bisa loh memperbaiki bajunya. Saya nggak bisa menjahit dulu. Kita carikan solusi. Oh, tak panggilkan ke Pak ini atau Bu ini ya yang ngajar. Kalau di sana ya dia bisa menjahit. Kamu nanti bisa belajar dari dia. Akhirnya dia belajar untuk menjahit kaki baju ibunya. Akhirnya selesai 2 masalah sekaligus. Yang pertama yang bajunya rusak jadi tidak rusak lagi, tidak dimarahi ibunya. Yang kedua, kalau mereka sudah saling minta maaf ya, gitu. Jadi dia ada rasa nyaman karena sudah membayar kesalahannya dengan menjahitkan bajunya. Sore harinya mereka sudah bermain basket lagi, gitu ya, dan seterusnya. Contohnya begitu. Ini sudah selesai. Itu tadi sudah selesai. Tidak. Ya. Ini tadi sudah selesai ya. Materinya sudah selesai, tapi masih ada satu yang mau saya sampaikan. Ini pertama masih Maesa Jenar ya. Selamat ya Pak Maesa Jenar. Oke. Ada lagi. Oke. Satu materi lagi ya. Satu materi lagi, tapi ini intern untuk kita aja. Judulnya adalah penerapan budaya positif. Oke, mulai pelajaran langsung. Saya presentasikan. Seperti ini ya namanya nanti kalau jenengan presentasi. Silakan buka lagi HP-nya masing-masing. Ini nggak banyak, hanya beberapa. Pulang ke rumah gila. Seperti ini kalau sudah selesai anak-anak pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah. Maksudnya kembali ke home, kembali. Terus buka lagi. Pasukan pada game kalau sudah itu ada kolom kode permainan. 772 934 772 934. Yes, selamat datang. 9 orang. Yang keluar-keluar ada yang keluar-keluar. Iya. Mesti sabar nih. Dia yang tidak bermain. Tapi kita masih bersyukur di tempat kita masih luar biasa nih. Ini 20 orang. 772 934 kode permainannya. Tampilannya yang tadi dengan ini berbeda nih. Jadi dalam wishlist itu ada fitur baru yang sekarang tampilan presentasi tidak seperti ini, kelasnya lama yang saya pakai. Ada banyak warna seperti ini, ada kuning, ada merah, ada hijau, ini biru. Kemudian ada yang lainnya lagi. 27 Ujianan 772 934. Di atasnya ya, di atasnya. Oh ya. 31 orang. Pak Bu dia. 31 orang. Ya minimal kita 38 orang. 33 orang. Jadi angka ini mengontrol nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru di kelas
Itu bisa lihat berarti berapa orang nih anak-anak yang belum masuk gitu. 35. 3 orang lagi. Ada yang keluar 35. Sana 3. Jamnya setengah 3. Dua orang yang belum. Sama sudah ya? Sudah. Oke, 36 kita mulai ya. Ini masih presentasi kayak tadi ya. Jadi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Bagadan Ponorogo. Nah ini itu yang sudah saya lakukan sementara karena kita baru belajaran 1 pekan lebih berapa hari ya. Karena penerapan budaya itu butuh waktu yang lama sekali. Tapi kita bisa mulai dari sekarang ya. Nah yang telah saya lakukan itu sementara ini hanya sebatas membuat keyakinan kelas. Saya membuat keyakinan. Jadi saya memulai dari kelas karena saya bisanya ya dari kelas sementara ini ya. Pada kelas 10 saya terapkannya pada mata biologi. Ini bebas banget sebenarnya pada di kelas yang perwaliannya juga bisa. Kemudian saya laksanakan di sela-sela pembelajaran pekan pertama semester ini. Saya mengikuti ini. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Tadi sudah saya bacakan di depan. Ini hanya keyakinan kelas itu seperti apa. Gitu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Karena apa ya? Ini nanti akan disepakati jadi keyakinan kelas. Jadi sebenarnya ini tuh hanya menggeser dari peraturan menjadi keyakinan. Seperti itu saja. Terus peraturannya apakah perlu dihilangkan? Tidak ya, tidak harus dihilangkan. Karena ini dulu diyakini dulu, insya Allah nanti sejalan. Malah lebih mudah. Kadang kalau ini sudah berhasil, entah itu waktunya kapan, peraturan mungkin juga nggak dibutuhkan ya. Tidak akan membutuhkan peraturan lagi. Prosedurnya adalah nanti kalau teman-teman mau melaksanakan, jadi mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita bangun kesepakatan dulu di kelas. Kamu punya peraturan ya kan? Biar kamu tertib, apa peraturannya? Contoh, tidak boleh datang terlambat 1. Misalnya nih, atau yang kedua, tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin guru yang mengajar atau pengurus kelas misalnya. Atau ya, selanjutnya dilarang mencoret-coret tembok maupun meja maupun interior yang ada di dalam kelas misalnya. Itu contoh peraturan kelas. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas terserah ya. Ini fleksibel banget. Di kertas kecil juga nggak apa-apa. Kemudian menyusun keyakinan tadi sesuai dengan prosedurnya, mengganti kalimat-kalimat tidak boleh, dilarang, jangan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi contohnya jangan berlari di kelas, dirubah menjadi berjalan lagi di kelas. Langkah selanjutnya meninjau kembali daftar yang sudah dicatat tadi. Kemudian ada pernyataan yang belum tepat kita sesuaikan, gitu ya. Kemudian kita rubah jadi yang namanya keyakinan tadi. Gitu. Ini contohnya adalah berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah ini bisa dijadikan satu keyakinan saja, yaitu saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Gitu. Kalau sudah hormat maka dia tidak akan berlari di dalam kelas, karena dia menghormati semua orang yang ada di situ. Kalau dia sudah keyakinan hormat, sudah punya keyakinan hormat, maka dia akan mendengarkan orang lain ngomong, termasuk guru. Seperti itu. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. 1 misalnya itu. Terus yang lain-lain gitu. Jadi beberapa peraturan mungkin itu bisa dirubah menjadi 1 saja keyakinan. Jadi beberapa peraturannya dulunya. Nah itu bisa dijadikan beberapa keyakinan. Dan kalau di dalam kelas idealnya nggak usah banyak. 3 sampai 6 atau 3 sampai 7 saja. Biar mudah diingat, gampang dilaksanakan. Kalau terlalu banyak nanti malah banyak yang lupa. Kemudian
tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi itu bisa dirubah nantinya ya. Maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Menyetujuinya dilakukan secara tertulis ya. Kalau yang kemarin saya lakukan karena belum terbentuk sepenuhnya, saya sekali pertemuan itu kemarin hanya menghasilkan 2 atau 3 keyakinan kelas, tapi belum selesai diskusinya. Maka belum ada kesepakatan hitam di atas putih gitu istilahnya. Kita sepakati biar mengingatkan, saling mengingatkan. Oh kamu dulu loh sepakati gitu. Kemudian direkatkan di tembok atau di dinding kelas sehingga bisa mereka lihat setiap saat. Nah ini hasil yang saya lakukan. Oh ya ini berupa video ya. Ini ya sudah dilakukan brainstorming. Jadi tadi curah pendapat tadi ya. Pada semua kelas 10 sudah. Kemudian mulai menghasilkan beberapa peraturan dan keyakinan kelas, tapi masih terlalu konkret, belum sesuai dengan keyakinan dan kata-katanya belum pas. Mulai masih kesulitan menuliskan nilai kebajikan atau keyakinan yang tepat. Jadi masih ada juga yang menuliskan peraturan, bukan lagi belum lagi keyakinan. Terus kemudian ada di situ ternyata mereka itu kalau ditanya itu mau cerita. Jadi ada yang curhat tentang masalahnya pribadi. Kemudian ada yang bercerita juga masalah kelas. Ternyata saya baru tahu di kelas ini ada konflik ternyata. Gitu. Kayaknya kalau kita membaca seharian itu nggak nampak, tapi ternyata wow itu saling curhat. Beda kelompok itu majunya itu nggak gantian, tapi ternyata saling berlawanan mereka itu. Saya dari situ saya baru sadar. Dan kemudian mereka saling menuliskan kesalahan-kesalahan atau apa ya istilahnya di kertasnya masing-masing. Karena yang saya lakukan itu berbasis kesalahan. Saya pengen memperbaiki kesalahan mereka awalnya itu biar nanti tidak terulang lagi. Saya ingat saya gali lagi kemarin kamu berbuat kesalahan apa atau kekuranganmu apa sehingga nanti kita dapat solusinya gitu. Kemudian saya masih kesulitan menilai apakah mereka itu meyakini secara ikhlas. Jadi kalau sudah yakin kita ini jadi keyakinan kita ya, itu mereka menjawabnya iya bu. Nah itu saya belum yakin betul mereka itu ikhlas meyakininya memang demikian atau karena takut dengan saya dan yang lainnya misalnya belum bisa. Kemudian oh ya ini dokumentasinya dalam bentuk video. Nah videonya belum sempat saya masukkan ke kuisis. Kenapa? Karena kalau di kuisis nanti kalau mau insertkan video itu harus dalam bentuk file link YouTube. Jadi harus di-upload di YouTube dulu baru bisa masuk ke kuisis. Sudah selesai, maka yang terakhir saya menampilkan videonya kayak apa. Maaf nanti jika ada teman-teman yang masuk di dalam video saya sebelumnya saya belum minta izin, tapi ini masih dalam untuk kita sendiri. Ini mungkin agak kurang jelas suaranya nanti. Editingnya masih kemarin buru-buru. Karena ini bagian dari tugas saya, maka saya harus diupload di YouTube nantinya. Masih perlu saya upload. Suaranya masih belum terlihat baik. Jadi setiap UTBP itu harus melakukan budaya positif, kemudian melakukan penjelasan seperti ini. Ini dadak nih kemarin baru mengambil videonya. Terus ngeditnya baru tadi malam karena sore kemarin masih belajar biologi. Pagi-pagi baru selesai jam 6. Saya menerapkan rancangan aksi atau budaya positif yang sudah saya buat. Saya memulai kegiatan dengan memakai murid. Ini diskusi dengan mereka ya, dengan dalam diri mereka. sebenarnya di video ini masih kurang belum begitu mewakili kegiatan Saya juga mengajak full ya. sendiri apakah masalah ini terjadi
sudah sesuai dengan harapan mereka? Apakah selama 1 semester kemarin mereka sudah menjadi guru seperti yang ada dalam harapan mereka? Semuanya menjawab belum. Mereka menyampaikan bahwa mereka ingin menjadi lebih baik dibandingkan Jadi karena berangkatnya adalah dari kekurangan atau kesalahan yang pernah mereka lakukan, biasanya anak-anak yang bermasalah muncul semuanya. Karena dipaksa temannya untuk mengungkapkan. selanjutnya mereka mulai berdiskusi dalam kelompok, kemudian merumuskan keyakinan kelompok dan nantinya akan dibahas dalam presentasi dan diskusi kelas sehingga terbentuk keyakinan kelas. Jika tidak ada kendala di setiap di kelas, murid masih kesulitan dalam merumuskan keyakinan kelas. Jadi mereka saya berikan sticky note untuk menuliskan dua jenis ya. Jadi yang satu itu adalah menuliskan kesalahan yang pernah mereka lakukan atau kasus. Kemudian yang kedua adalah keyakinannya. Jadi saya minta mereka menghubungkan antara kertas kesalahan dengan solusinya. Solusinya berupa keyakinan itu. Saya membantu murid melakukan perbaikan melalui pembentukan keyakinan kelas sehingga nanti ujungnya ke arah terbentuknya budaya sekolah. Selanjutnya, mari kita dengarkan bagaimana pendapat mereka. Nah, yang ini saya maksa. Saya minta mereka orang untuk mewakili. Terus apa bisa yang saya ngomong gitu ya? Ya memang santai, saya nggak pernah terlalu serius di kelas, jadi belajarnya santai, pasti rame. Kalau kelas biologi nggak mungkin diem apa, semuanya pola sekolah-pola ya. Kemudian mereka menempelkan, jadi kalau brainstorming, akhirnya nanti menempelkan, habis itu kelompok saling melihat karya temannya, kemudian kita diskusi. Ya, ini maaf. Oh iya, iya. Seperti kemarin termasuk yang budaya 5S itu beberapa kelas sudah ada yang menuliskan itu menjadi satu keyakinan. Jadi saya ceritakan, kamu itu kalau sebagai murid, dulu sekali murid kita itu saya ramah, ketika kita ketemu itu senyum, menyapa, menunduk, silakan duluan dan lain-lain. Kita ingatkan masih mereka. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kemarin itu saya sampaikan ke anak-anak yang saya ajar tentang yang etika ketika bertemu dengan bapak ibu guru dan lain-lain. Itu saya tanya mereka, kamu kalau ketemu dengan bapak ibu guru apa yang kamu lakukan? Jawabannya ini baik-baik semua loh Bu. Tersenyum Bu, menyapa, mengucapkan salam gitu. Yakin saya gitu. Sok-sok kowe yo lurusane, mergo kowe celak-telak akhirnya kowe yo langsung aja kan gitu ya. Terus tapi mereka saya tanya seperti itu, dalam diri mereka sebenarnya mereka masih meyakini kok bahwa ada etika. Jadi ada kelas yang sudah menuliskan etika ketika bertemu dengan orang lain. Itu berlaku untuk bapak ibu guru, untuk teman mereka, untuk semua orang yang ada di sekolah, semua orang yang mereka temui di jalan. Seperti itu. Jadi kita pengennya membangun itu budaya itu dari dalam masing-masing. Dari anak-anak itu menyadari itu gitu pengennya. Jadi mereka ternyata minta diingatkan. Ayo nak, ternyata kamu kemarin masih begini gitu. Kita ingatkan nggak apa-apa. Anak-anak itu siap bersedia diingatkan. Ya semoga harapannya besok-besok mereka akan lebih baik gitu. Ingatkan aja, kita berpikirnya positif, kita usahanya ini ikhtiar kita, ya semoga nanti menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini materi saya sudah selesai.
setengah 3 jamnya, lebih 5 menit. Gitu. Monggo kalau ada pertanyaan ataupun menanggapi. Gitu. Jadi keyakinan itu nilai, itu abstrak Bu. Jadi kalau membiasakan itu membiasakan perilaku yang sudah dilakukan. Contohnya gini, keyakinan tadi nilai ya, keselamatan itu keyakinan. Kemudian kesehatan, tanggung jawab bisa, disiplin juga bisa masuk jadi keyakinan, hormat dan lain-lain. Tapi kalau membiasakan melakukan sesuatu secara teratur, itu namanya terbiasa. Gitu. Dan nanti memang ujungnya nanti ke budaya. Jadi kita mau, kalau kita sudah yakin kita nggak datang terlambat, otomatis mereka akan rutin datangnya tidak terlambat. Kalau rutin aku terbiasa, aku sudah biasa kok datang setengah 7, maka akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu semakin rutin dan konsisten, nanti akan menjadi sebuah budaya. Jadi betul. Itu budayanya dan luar biasa. Monggo teman-teman, sebelum jam 3:04. Jadi ini untuk materi untuk yang puisisnya bagaimana? Saya tawarkan lagi untuk penyelesaian tugas. Jadi beberapa sudah mengirim, sudah ada yang mengirim karena sudah selesai tugasnya. Bagi Bapak Ibu yang belum, kendalanya apa? Kemudian kemarin saya juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang sudah familiar dengan puisis. Banyak sekali teman-teman kita yang sudah sering. Bu Vika, kemudian Bu Eka, Mbak Tika, Mbak Eni, kemudian Bu Anis sudah berhasil selesai. Mbak Binta, Mbak Yunita, kemudian Pak Ali, Pak Danang, sudah ini. Dan mereka siap membantu. Jangan ketika ketemu dengan siapa di antara mereka monggo minta bantuan atau dengan saya nanti. Itu. Berarti sudah selesai jam 3 kurang 20 menit kita sudah bisa. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman, kemudian kepada panitia juga sudah memberikan saya kesempatan. Oke. Ya Bapak Ibu ngaten, kemudian nanti monggo koordinasi hasilnya seperti apa, saya ikut aja. Mau dilaksanakannya kapan atau mau mandiri. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Saya mohon Bapak Ibu mau untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu sendiri masing-masing dengan memberikan tepuk tangan yang semeriah mungkin. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita akhiri SSB dulu, katanya biar semangat pulang, biar pulangnya semakin semangat ya. Kita SSB dulu. Mau berdiri atau duduk? Berdiri, mau berdiri. Berdiri lebih sehat, Oke. Oke, bisa dimulai. Oke. Berapa kali nih? Oh, sampai subuh, oke. Subuh yang pertama. SMA Negeri 1 Baperan. Semangat, sehat, berprestasi. Satu lagi. Nanti habis itu baru perpulangan. Perpulangan plus dengan siswa juga Bapak Ibu bisa melakukan ini, ya, biar nanti kelasnya ramai semua, hidup semua, mereka semangat, mereka senang untuk selalu dekat dengan Bapak Ibu, merindukanmu. Oke, SMA Negeri 1 Baperan, semangat, sehat, berprestasi. Yang saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.